Halo adik-adik, kalian sudah memfinalisasi SNMPTN tahun 2022? Dan apa langkah selanjutnya ketika adik-adik sudah memfinalisasi? Simak video ini dari awal sampai akhir. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa. Halo adik-adik kelas 12 SMA maupun SMK di seluruh Indonesia dan dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan tentunya semakin semangat agar adik-adik dapat meraih kampus impian kalian di tahun 2022 ini. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini di Hari Kampus akan membahas setidaknya 5 tips setelah adik-adik memfinalisasi SNMPTN tahun 2022. Apa saja informasinya? Simak video ini dari awal sampai akhir agar adik-adik mendapatkan informasi secara utuh dan tentunya menyeluruh. Dan bagi adik-adik yang baru bergabung dengan channel di Hari Kampus, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Mohon like, share, dan komen, dan tentunya subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar adik-adik mendapatkan update informasi seputar SNMPTN, SBMPTN, KIP kuliah, maupun informasi-informasi seputar masuk kampus yang lainnya. Dan share video ini di media sosial adik-adik, di TikTok, di Instagram, maupun di WhatsApp grup adik-adik jika video ini bermanfaat. Baik, langsung saja saya informasikan 5 tips setelah adik-adik finalisasi SNMPTN tahun 2022. Adik-adik kelas 12 SMA dan SMK yang sudah eligible, yang tentunya sudah mendaftar di SNMPTN tahun 2022, saya ucapkan selamat dan tinggal adik-adik menunggu hasil. Dan sesuai dengan rilis panitia LTMPT tahun 2022 bahwa penutupan pendaftaran SNMPTN tahun 2022 adalah di tanggal 28 Februari tahun 2022 dan tidak ada perpanjangan. Jadi bagi adik-adik yang mungkin belum mendaftar atau tidak sempat mendaftar, mohon maaf, adik-adik tidak bisa mendaftar di SNMPTN tahun 2022 ini. Yang tentunya adik-adik masih punya kesempatan untuk mendaftar di jalur UTBK SBMPTN. Nah, langkah yang pertama adalah adik-adik tentunya berdoa agar adik-adik mendapatkan hasil yang terbaik. Mungkin adik-adik sudah capek mengikuti langkah-langkah dari sistem pendaftaran SNMPTN tahun 2022 ini, mulai dari pembuatan akun LTMPT, kemudian mulai memilih program studinya, mungkin adik-adik drama dengan orang tua yang tidak boleh adik-adik kuliah di kota A, ataupun adik-adik tidak sreg dengan jurusan yang adik-adik pilih, mungkin tidak relevan dengan adik-adik yang inginkan, dan itu semua merupakan proses perjalanan ya adik-adik untuk mendaftar di SNMPTN, yang tentunya harapan dari saya adik-adik mendapatkan hasil yang terbaik tentunya. Jika adik-adik diterima, adik-adik patut bersyukur, adik-adik mendapatkan kampus negeri impian adik-adik. Dan bagi adik-adik yang nantinya tidak diterima atau belum beruntung di SNMPTN tahun 2022, bukan berarti adik-adik itu kategori siswa yang bodoh atau mungkin siswa yang kurang beruntung. Karena memang di SNMPTN tahun 2022 ini dan tahun-tahun sebelumnya banyak faktor yang nantinya adik-adik bisa diterima di SNMPTN. Nah, yang kedua adik-adik simpan kartu peserta SNMPTN tahun 2022. Adik-adik setelah adik-adik memfinalisasi pendaftaran SNMPTN tahun 2022, alangkah lebih baiknya dan tentunya wajib ya adik-adik simpan kartu peserta SNMPTN yang nantinya akan mempunyai 2 fungsi. Yang pertama adalah adik-adik nantinya bisa melihat hasil pengumuman SNMPTN dengan nomor kartu yang adik-adik pegang tersebut. Yang kedua adalah untuk data finalisasi atau verifikasi ketika adik-adik nantinya diterima di PTN atau perguruan tinggi negeri yang adik-adik daftar ketika di SNMPTN. Jadi mohon kalau perlu adik-adik cetak, kemudian adik-adik foto, atau mungkin adik-adik bisa simpan di email masing-masing adik-adik, sehingga ketika nantinya dibutuhkan adik-adik tidak kebingungan. Yang ketiga adalah fokus ke UTBK SBMPTN tahun 2022.
Adik-adik pejuang kampus PTN, ketika adik-adik mendaftar di SNMPTN kemarin, itu masih merupakan calon mahasiswa ataupun mahasiswi adik-adik. Jadi, tidak ada jaminan adik-adik diterima di SNMPTN. Maka saran saya adik-adik fokus ke UTBK SBMPTN. Jadi, apapun yang menjadi hasil nantinya di SNMPTN itu tentunya adik-adik tidak perlu berharap. Makanya banyak siswa yang gagal ternyata ketika mereka sudah mendaftar SNMPTN mereka sudah euforia, sudah mungkin terlalu pede keterima di SNMPTN, yang tentunya jarak pengumuman SNMPTN dengan tes masuk perguruan tinggi negeri atau UTBK SBMPTN terlalu dekat sehingga banyak siswa yang tidak siap. Dan tentunya jika adik-adik tidak siap dan waktunya mepet sekali, maka kemungkinan gagalnya di UTBK SBMPTN lebih tinggi adik-adik. Sehingga adik-adik tolong persiapkan ya, dan tentunya silahkan belajar fokus ke UTBK dan ikuti tryout yang mandiri, bisa tryout yang berbayar maupun yang gratis, yang tentunya banyak sekali di media sosial yang sekarang cukup banyak tersedia di platform online adik-adik, sehingga adik-adik nantinya bisa mantap, bisa siap di UTBK SBMPTN yang akan dilaksanakan jika tidak ada perubahan jadwal di sekitar akhir Mei tahun 2022 ini, dan adik-adik tentunya masih punya waktu sekitar 2 bulan lebih tentunya. Dan yang keempat adalah adik-adik mencari alternatif tes masuk perguruan tinggi yang lainnya. Nah, adik-adik perlu diketahui bahwa memang tes masuk perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi kedinasan tidak melulu di SNMPTN dan SBMPTN. Yang tentunya contohnya jika adik-adik ingin di politeknik atau pendidikan yang nantinya banyak prakteknya, adik-adik bisa mengikuti nantinya di SBMPN. Kemudian jika adik-adik ingin di Politeknik Kesehatan bisa di namanya tesnya adalah SIMAMA, atau mungkin tes-tes nantinya mandiri di PTN-PTN yang adik-adik tuju. Kalau perlu mungkin mempersiapkan untuk tes masuk perguruan tinggi swasta yang saran saya jika adik-adik memiliki alternatif daftar di universitas swasta, tentunya pilihlah universitas swasta yang sudah akreditasinya A, yang nantinya tentunya bisa sebanding dengan ketika adik-adik berjuang di UTBK SBMPTN. Silakan adik-adik cek di web-web resminya, kemudian adik-adik persiapkan materi-materinya yang tentunya ini bisa menjadikan alternatif ketika adik-adik nantinya tidak lolos SNMPTN, SBMPTN yang masih punya plan terakhir di tes-tes perguruan tinggi yang lainnya. Jadi stop adik-adik santai dan hanya menunggu hasil dari pengumuman dari SNMPTN. Yang terakhir adalah persiapkan tes psikologi dan tes fisik. Nah, adik-adik, untuk adik-adik kelas 12 SMA maupun SMK ataupun gap year, khusus bagi adik-adik yang ingin masuk di sekolah kedinasan adik-adik. Jadi memang di sekolah kedinasan di Indonesia ini memang tentunya berbeda dengan tes masuk perguruan tinggi yang lainnya. Yang biasanya kalau di SNMPTN SNMPTN menggunakan rapot, kemudian SBMPTN adalah tes akademik, maka di tes kedinasan tidak hanya akademik adik-adik. Adik-adik harus mempersiapkan tes psikologi, tes akademik, dan yang terakhir adalah tes fisik. Yang ini tentunya berbeda dengan ketika adik-adik berjuang di SBMPTN. Nah, ada memang satu kedinasan yang terkorelasi dengan UTBK SBMPTN, yaitu PKN Setan. Sejak 2 tahun yang lalu, nilai UTBK SBMPTN bisa menjadikan salah satu indikator adik-adik mendaftar atau nilainya bisa dipakai di tes di PKN Setan. Dan ini hanya masih PKN Setan, dan tentunya masih banyak kedinasan-kedinasan yang lain yang tentunya punya tes standarisasi masing-masing. Jadi stop untuk adik-adik hanya pasrah dengan hasil yang ada. Silahkan persiapkan dengan baik, terutama adik-adik yang ingin dites kedinasan yang nantinya bisa mendapatkan hasil yang terbaik adik-adik. Dan kesimpulan dari video saya saat ini adalah
Yang pertama adalah stop adik-adik rebahan dan tentunya santai, karena masa depan adik-adik di tahun 2022 ini tergantung usaha adik-adik. Sehingga tidak hanya faktor keberuntungan dan tentunya faktor adik-adik rajin, silakan adik-adik bisa fokus dan mempersiapkan dari mulai administrasi dan tentunya materi-materi yang disiapkan untuk tesnya nanti, mulai dari SNMPTN, SBMPTN, dan tes-tes masuk perguruan tinggi yang lainnya. Himbauan saya ini berlaku untuk semua adik-adik lulusan tahun 2022 maupun adik-adik yang gap year tentunya. Baik, itu saja yang perlu saya sampaikan dan mudah-mudahan adik-adik dimudahkan di segala aktivitas dan dimudahkan di segala persiapan menuju kampus impian adik-adik di tahun 2022 ini. Amin, amin, ya robbal alamin. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa.